petani atau karyawan yang Bapak rekrut lah ya di sini, ada kualifikasi khusus nggak atau perlu keahlian khusus nggak sih Pak gitu? Atau kriterianya apa aja sih kalau mau jadi karyawan di sini menurut Bapak? Kalau menurut saya enggak lah ya. Di tani itu kan kalau menurut saya gitu, semuanya orang bisa. Yang penting harus belajar. Itu aja intinya. Dan orang sabar ya Pak? Iya. Harus sabar. Terus kita bukan berarti kita bodoh, semua juga bodoh, orang itu nggak ada kalau kita nggak belajar kan gitu. Semuanya orang itu harus belajar. Makanya kalau buat saya yang dibilang tangan panas dingin itu tidak berlaku kalau buat saya. Jadi belum tepat itu. Belum tepat aja. Soalnya orang itu nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh, semuanya harus belajar. Soalnya setiap orang lain pengelolaan kan, gitu kan. Jadi kita yang jelas harus merintis, kita harus coba lagi gitu aja. Gitu. Modal awalnya Pak, berapa sih Pak bisa? Tentu nggak langsung sebesar ini ya dulu ya Pak. Bener. Berapa sih Pak dulu yang Tahu ya kira-kira? saya. Perkiraannya. Mungkin kalau bikin tempat gini aja kan dulu itu habis waktu dulu ya, waktu tahun 93 itu mungkin habis sekitar 5 juta ya dulu ya. Soalnya dulu masih harga kan masih murah, bambu murah kan. Kalau sekarang kan udah mahal sekarang. Ya mungkin sekitar 5 juta juga kan belum dibagi-bagi keluarga, kita kan belum jalan kan. Jadi bagaimana aja, banyak tenaga kita juga sendiri. Jadi di tahun 93 membutuhkan modal 5 juta rupiah pemirsa. Itu di tahun 93 ya. Kalau sekarang kayaknya nggak dapat bambu juga itu ya 5 juta. Nggak dapat. Sekarang itu bambu udah 15.000. Kayak ini aja saya habis sama itu hampir 26 juta. Jadi modal usahanya selain uang itu harus berani juga nggak sih Pak? Harus apa? Saran-saran Bapak untuk para pemula, ini orang-orang yang pengen mulai bisnis tapi takut gitu. Apa sih Pak? Sebenarnya kalau bisnis itu jangan setengah-tengah lah ya. Kalau bisnis itu kita pertama harus sabar. Kalau yang keluarga apalagi sabar istri kan gitu. Nah kalau kita yang belum istri kita coba. Cuman kalau harus apa? Kita harus satu tujuan. Kita nggak bisa kita kalau udah jalanin ini kita harus ke sana kemari gitu kan. Tapi kalau dimotif boleh. Kalau misalnya ada namahan, misalnya sekarang di jahe kita harus nama nih kunyit gitu. Satu arah aja. Jadi kita kalau lagi ini jangan ke sana kemari, itu kita yang penting kita satu tujuan. Mau ke tanaman aja gitu loh. Kan banyak konsumen tuh pembeli tuh macam-macam ya Pak. Ada yang emang ya udah enakin aja gitu, enak orangnya. Ada juga yang ada nyebelin gitu. Tipsnya gimana sih Pak ngadepin pembeli-pembeli yang kayak gitu? Terus emang jenisnya ada yang kayak gimana sih Pak tuh para pembeli yang menyebalkan itu? Kalau untuk saya sih itu emang benar macam-macam. Macam-macam. Tapi kita harus diterima kalau pengen kita jalan terus. Kenapa? Akhirnya mereka juga tetap. Kita kan jualan gini kan. Biarpun sedikit, kalau saya kan selama di tanaman herbal itu dulu jadi bukan cari keuntungan besar ya, cari volume yang besar. Kalau dulu zaman kita tanaman hias emang benar kita ambil keuntungan besar. Nah untuk menghadapinya ya malum kan namanya juga ibu-ibu ya, kita harus diterima aja, habis gimana lah, kita juga orang tua ibu kan. Gitu kan, gitu aja. Enggak, saya sih dihadapin terus kalau saya. Enggak ada yang gimana aja. Nggak ada yang menyebalkan banget gitu, nggak ada ya Pak dapatannya? Ya ada aja, cuman kita dengan sabar aja lah kita ngadepin. Jadi gitu. tipsnya Kalau kita pengen jalan, kita terima aja. Ya ada air silahkan air, ada kopi silahkan kopi. Nanti untuk kedua kalinya dia baik biasa sih. Nggak banyak pertanyaan apa enggak. Jadi tetap kuncinya sabar, sama kayak tadi memulai usaha juga kuncinya sabar ya Pak? Ya. Kalau pengen sukses itu lah harus sabar ya. Memang harus sabar. Harapan Bapak nih gimana sih di tengah pandemi ini, ini semua bisnis tanaman Bapak tuh? Berhubung di sementara ini di tanaman itu, di tanaman hias maupun herbal, emang dengan keadaan COVID ini sama sekali tidak ada pengaruh terus terang. Cuman saya sebagai orang ya perasa juga saya teman-teman saya yang kerja kan gitu kan,
di kantoran maupun sekarang kayak ya banyak lah yang di sini sampai di rumah-rumah kan. Saya juga ini sampai siapa yang mau ikut silakan. Jangan lihat dulu masalah duitnya, silakan, yang penting pada jalan dulu aja. Jadi sampai gitu. Oh, sampai merekrut ya, Pak? Merekrut juga. Siapa aja silakan yang mau usaha. Asal mau di tanaman, saya bilang. Kalau yang jenis lain emang sekarang kan keadaan begini ya. Orang jualan juga ini cuman satu-satunya jalan di sini cuman tanaman yang jalan. Kalau buat saya dari mulai pandemi bahkan mungkin hampir 100% lah saya itu peningkatannya di Peningkatannya tanaman. 100%? 100% saya bukan ini lagi. Ya emang kita dari dulunya emang banyak langganan, terus kejadian begini, alhamdulillah. Masalahnya tapi siapa aja yang mau silahkan jalanin tanaman, saya jangan dulu lihat uang saya. Silahkan jalan. Dari sebelum puasa itu di tanaman hiasan semua juga sepi. Tapi kalau saya alhamdulillah, soalnya waktu itu 2019 habis saya ngadain tenda buat kelurahan RT RW Tangerang waktu itu. Pas hujan itu saya masih ngirim, banjir itu masih ngirim saya ke Celincing. Jadi dari situ saya sampai sekarang itu nggak ada hambatan di tanaman. Apalagi herbal ya, Pak? Apalagi herbal, gitu. Makanya siapa aja yang asal mau ditanamkan jangan lihat modal apalah, ayo jalan. Itu perekrutannya itu maksudnya dia menjual lagi atau dia ngurus tanaman di sini? Enggak. Gimana? Ada yang misalnya mau tani, yang punya tempat silahkan tani, nanti tanamannya saya ambil. Terus yang mau jualan online silahkan. Bahkan sekarang kan banyak ibu-ibu perumahan yang tadinya hobi, jadi dia bisa ke teman-temannya jual, gitu itu banyak itu. Mau ke tanaman aja gitu loh. Itu aja atau ada tips berikutnya? Tunggu ya pemirsa, sesaat lagi.